Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hilmi 007. Oke, kali ini saya akan mereview mengenai alat yang beberapa waktu kemarin sering ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu switch thermo ya teman-teman. Switch thermo, jadi ini otomatis deteksi panas. Jadi alat ini nanti berfungsi untuk mematikan atau menyalakan lampu pemanas, yang kebetulan ini saya gunakan untuk memelihara ayam ya teman-teman, untuk ayam saat masih kecil. Jadi ini alat ini nanti sekiranya adalah gambaran sederhananya, untuk yang saya pakai ini adalah akan menyalakan lampu di saat suhu di dalam box ini di bawah standar yang saya inginkan. Jadi dia akan otomatis mati dan menyalakan lampu yang ada di dalam secara otomatis. Jika suhunya terlalu panas, dia akan mati otomatis lampunya. Tapi jika suhunya di bawah standar yang sudah saya setel sebelumnya, dia otomatis akan nyala. Jadi sehingga di dalam sini nanti ukuran suhunya, temperaturnya akan tetap atau merata. Ada ringnya ya, ringnya. Kebetulan yang ini saya buat sekitar 31,5 derajat Celcius nyampe 33,5 derajat Celcius teman-teman. Jadi nanti di saat lebih dari itu dia akan mati otomatis, di saat kurang dari itu dia akan segera menyala. Jadi ringnya tetap naik. Alat apakah itu? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya teman-teman akan menerima pemberitahuan dari video-video saya yang akan saya upload. Oke, langsung saja kita lihat penampakannya. Nah, ini ayam masih umur 4 hari teman-teman. Saya mempergunakan dua lampu standby 100 watt, 100 watt plus satu 250 watt. Kenapa saya tambahi? Karena memang yang ini suhunya sangat ekstrim ya, di bulan Desember ini sangat dingin sekali. Jadi untuk memenuhi standar suhu yang saya inginkan, saya butuh alat tersebut. Alat yaitu tambahan sebagai sensor temperatur yang ada di ruangan ini. Supaya apa? Supaya temperatur di dalam ruangan ini tetap atau masuk ring kebutuhan dari DOC ayam ini. Selain itu juga akan menghemat listrik teman-teman. Jadi kalau sudah panas, yang tengah ini akan mati teman-teman. Jadi tidak sampai ini nanti tidak sampai menyala terus-menerus sehingga boros terhadap listrik. Jadi di saat listriknya udah suhunya udah cukup, yang tengah ini mati. Matinya karena apa? Karena di sini ada sensornya teman-teman, atau ada switch temperaturnya. Seperti inilah penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harganya cukup murah teman-teman. Alatnya sebenarnya ini saja. Alatnya tipenya adalah XHW3001. XHW3001. Harganya murah, di toko online itu sekitar 65-an. Tapi ada juga yang jual lebih dari itu, nyampe 100 lebih gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinteran cari aja teman-teman. Juga pertimbangannya adalah ongkirnya juga teman-teman perlu dipertimbangkan. Nah, di sini sebenarnya pemakaian alat ini tidak perlu digandeng yang lainnya, komponen-komponen lainnya nggak jadi masalah. Tapi kebetulan ini saya cabut dulu teman-teman biar gambarannya mudah. Nah, kebetulan yang saya pakai ini sedikit saya modifikasi, saya beri tambahan yang namanya relay AC teman-teman. Karena ini yang saya pakai adalah listrik AC, makanya saya tambahi relay AC. Supaya apa? Supaya lebih awet penggunaannya, ini lebih kuat, bisa mencapai beban yang lebih tinggi. Oke, terus untuk cara kerjanya sebenarnya dia hanya memutus dan menghubungkan saja teman-teman. Memutus, menghubungkan. Jadi ini nanti ada in, ada out. Jadi ada masukan, ada keluaran, juga ada sensornya. Di sini ada sensor
temperaturnya. Nih, oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan dulu untuk bagan yang akan saya tampilkan berikut ini. Baik, sebelum kita memahami cara kerjanya atau bagaimana cara settingnya, perlu diketahui bagian-bagian dari alat ini teman-teman. Oke, dari yang pertama itu yang paling kiri adalah power supply, itu adalah innya. Jadi nanti ini yang akan diisi atau yang akan diberi arus listrik teman-teman. Kemudian yang kedua yang atas itu ada up button. Up button itu adalah tombol atas, ada down button atau tombol bawah. Itu untuk settingnya teman-teman, untuk menambah atau mengurangi suhu yang akan kita atur tadi. Kemudian ada output indikator yang paling atas pojok kanan itu. Output indikator ini untuk menunjukkan di saat output itu menyala, lampu indikatornya menyala, otomatis ini berarti ada arus listrik pada direct output yang bagian bawah yang warnanya kuning hitam itu. Jadi kalau output indikator nyala berarti direct output atau outputnya ada arus listrik kan gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah temperatur sensor. Itu yang nantinya harus ditempatkan di posisi yang tepat teman-teman. Jadi kalau saya tadi pakai box berarti harus ditaruh di dalam box. Ini tempatnya adalah di mana kita akan mengatur suhu. Jadi meskipun alatnya ini di luar, temperatur sensornya ini ditaruh di dalam teman-teman. Gitu. Ditempatkan di tempat yang tepat, jangan di dekat lampu teman-teman. Kalau di dekat lampu otomatis nanti bukan suhu ruangan yang diukur tapi lampunya yang diukur atau sumber panasnya yang diukur. Oke, itu untuk bagian-bagiannya teman-teman. Baik, berikutnya adalah skema teman-teman. Ada 3 keluaran teman-teman, dari yang paling kiri, tengah, dan yang paling kanan. Yang paling kiri ini adalah power supply. Power supply ini yang nanti akan kita colokkan pada sumber arus listrik. Kemudian yang tengah direct output itu adalah yang nanti kita hubungkan dengan output atau pemanas sebagai aktuator, apa yang nanti setelah disensor dia melakukan kerja apa. Intinya itu nanti arus listrik yang keluar. Kemudian yang paling kanan adalah direct probe atau sensornya teman-teman. Ini yang nanti harus kita tempatkan. Jadi teman-teman tinggal perhatikan ini saja, pemasangannya persis dengan apa yang ada di gambar ini. Jadi tinggal kita atur panjang pendeknya kabel dan posisi pada ruangan. Berikutnya ini di bagian belakang sebenarnya udah ada keterangan teman-teman untuk pemasangannya. Ada yang paling kanan itu in, berarti masukannya. Ini yang nanti kita beri arus listrik. Kemudian out itu keluaran, nanti yang akan diaplikasikan ke aktuator atau alat yang nanti bekerja, entah lampu, pemanas, dan lain sebagainya, yang intinya membutuhkan arus listrik. Yang paling kiri NTC itu sebagai sensornya teman-teman. Dan berikutnya ada beberapa keterangan yang tentunya insya Allah teman-teman gak akan kesulitan menggunakan alat ini teman-teman. Jadi semuanya udah komplit dan sangat gampang sekali teman-teman. Nah itu tadi untuk bagan dan juga aturan spesifikasinya teman-teman. Oke, sekarang akan saya tunjukkan rakitan saya ini. Oke. Sebenarnya untuk menggunakan alat ini saja udah cukup teman-teman. Jadi udah cukup. Jadi ada in, ada out. Innya adalah 220, outnya 220. Kalau suhunya tidak sesuai dengan yang kita setting, otomatis dia akan langsung mati teman-teman. Outnya mati. Jadi bisa langsung dikeluarkan di stop kontak teman-teman. Langsung dikeluarkan di sini. Tapi kalau yang ini saya buat berbeda teman-teman. Jadi ini outnya saya masukkan dulu ke relay. Fungsi relay adalah sebagai jalan pintas. Jadi alat ini saya gunakan hanya untuk
mengaktifkan relay saja. Jadi relay ini gambarannya adalah saklar tetapi yang dipicu oleh tegangan listrik, teman-teman. Jadi tegangan listrik yang dikeluarkan di sini hanya untuk memicu relay. Nah, relay ini nanti akan mensaklar atau menghubungkan langsung dari inputnya. Ini inputnya saya taruh di sini, inputnya masuk, langsung menghubungkan ke output di sini. Jadi ini nanti outputnya bisa digunakan untuk apa saja. Untuk lampu, dipasang lampu di sini juga bisa, indikator saja juga bisa, atau kita tambahkan lampu pemanas untuk yang lain. Oke, gambaran rakitannya saya seperti itu, teman-teman. Terus kemudian untuk setting, teman-teman, ini yang banyak ditanyakan. Sebenarnya udah banyak dijelaskan ya di penjualnya, biasanya di lapaknya itu ada keterangan cara settingnya. Nah, di sini akan saya sampaikan lagi agak detail ya, teman-teman, agak insya Allah akan lebih jelas lagi karena ini saya video dan langsung praktek. Nah, di sini ada tombol panah ke atas, ada panah ke bawah. Kalau ini menyala, berarti tandanya adalah outnya ada aliran listrik, teman-teman. Outnya ada aliran listrik, atau ini ada aliran listriknya. Settingannya adalah dari probe itu tadi atau sensornya itu tadi. Jadi ini sensor ini kalau saya pegang dia akan naik. Ini udah saya setting. Nah, ini outnya berarti otomatis mati ini, teman-teman ya, otomatis mati. Nanti nyala lagi akan suhunya pada suhu sudah saya setting, ini bisa dilihat di sini. Nah, sekitar 31 sekian, teman-teman. Oke. Begitu cara kerjanya, teman-teman. Nanti saya tunjukkan di sini ya. Ada panah atas ini menunjukkan, kalau saya tombol 31,5 menunjukkan kapan nyalanya. Berarti nyalanya ini pada suhu 31,5 derajat Celcius. Ini ada aliran listrik atau menyalakan lampu gitu, teman-teman. Terus ini panah bawah ini fungsinya adalah kapan saatnya lampu mati. 33,1 derajat Celcius. Atau lebih gampangnya adalah panah atas ini menunjukkan kapan listrik itu nanti di sini outputnya ada tegangan listrik. Kalau panah bawah menunjukkan kapan alirannya ini nanti ada tegangan listriknya akan hilang atau putus ya. Nah, ini saya setting nyalanya adalah setelah 31,5 derajat Celcius, matinya setelah 33,1 derajat Celcius. Terus bagaimana settingnya? Nah, settingnya adalah kita perkirakan, saya ingin, semisal Anda ingin menyalakan atau memberi arus, saya anggap gini ya, kalau ini ada arus, ini nyala, berarti lampu nyala gitu aja, teman-teman ya. Saya ingin menyalakan pada suhu 29, teman-teman. Jadi ini saya tekan lama di sini, baru kita setting naik atau turun. Jadi dia akan menyala pada suhu 29. Nah, seperti ini. Didiamkan, nanti otomatis kembali ke suhu biasa. Jadi dia akan menyala pada suhu 29, teman-teman. Nah, direncanakan akan mati pada suhu berapa? Semisal kita rencanakan mati pada suhu 31, teman-teman. Berarti mati itu panah bawah. Ini kapan matinya? Kita tekan lama, tek, nyampe berkedip, baru kita setting. Jadi pada suhu 31 dia akan mati lampunya. Oke, kita diamkan.
Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi dia nyala saat 29 dan mati saat 31. Nah, untuk pembuktian cara kerjanya akan saya tambahkan lampu sebagai indikator teman-teman. Sebenarnya ini sebagai lampu indikator juga udah bisa teman-teman, tapi kayaknya kurang yakin kalau belum, kurang srek kalau belum ada lampunya. Nah, saya udah punya ini bolam ini. Ini akan saya tancapkan di sini, mudah-mudahan tidak silau. Nah, ini teman-teman, berarti ini lampunya, berarti ini lampunya nyala ya, persis dengan ini settingannya. Jadi tadi settingannya 29 nyala, 29 nyala, matinya 31. Berarti ini akan saya beri tegangan teman, saya beri suhu panas teman-teman sampai mati nanti. 31 mati ya tadi ya settingannya. Nah 31 mati teman-teman. Nah di saat ini saya biarkan lagi, dia akan turun suhunya. Ini saat seperti ini, standby seperti ini, berarti suhu sebenarnya yang dideteksi oleh probe-nya ini teman-teman. Ini saya coba saya turunkan untuk suhunya, sedikit saya kipas-kipas ya. Nanti kalau 29 dia menyala gitu ya. Kalau 29 dia akan nyala. Nah ini udah nyala teman-teman. Nah seperti itu teman-teman untuk settingnya teman-teman. Oke, untuk settingnya seperti itu, insya Allah teman-teman udah jelas ya teman-teman ya. Sekarang bisa nggak ini kita buat supaya kebalikannya. Jadi saya ingin menyalakan justru pada suhu tinggi nyala, atau kita rubah justru pada suhu rendah mati. Tinggal kita balik saja teman-teman ya. Rencananya kita nyalakan pada suhu berapa? Misal pada suhu 31 justru nyala teman-teman. Kita buat 32 justru nyala. Berarti kita tekan lama di sini, kita naikkan 32 justru nyala teman-teman ya. 32 dibikin nyala. Oke, 32 berarti nyala. Terus matinya pada suhu 30 justru akan mati. Oke, 30 justru akan mati. Ya kita rubah di sini, matinya kan di sini. 30 kita buat 30 mati. Oke. Oke. Berarti di bawah 30 kan otomatis mati teman-teman. Sekarang kita nyalakan teman-teman ya. Tadi nyalanya kita setting ke 32, dia justru nyala ya teman-teman. Kita rubah 32. Nah seperti ini teman-teman ya. Udah terbukti teman-teman. Ini kebalikannya. Jadi kalau kita semakin tinggi dia malah nyala kan gitu. Sekarang kita turunkan suhunya, bagaimana dia justru mati. Jadi ini kebalikan dari settingan yang pertama. Kalau udah berapa tadi? Nah ini gitu teman-teman. Jadi intinya kapan menyala, kapan mati, ini bisa dilihat dari panahnya. Menyalanya ini yang panah atas, matinya yang panah bawah. Mungkin itu seperti itu teman-teman penjelasan sederhana ini. Oke, mudah-mudahan bisa memahamkan, membuat teman-teman jadi paham dan gampang ya teman-teman memahaminya. Oke, sekarang sebagai tambahan aja, karena ini saya di bidang perayaman, makanya saya ini nanti kita coba setting sesuai suhu yang kita butuhkan, seperti yang tadi teman-teman. Oke,
Sebagai tambahan teman-teman, saya punya catatan suhu teman-teman, ini yang banyak teman-teman tanyakan ini. Nah, seperti ini agak udah lama sekali. Jadi ini yang nanti kita gunakan untuk tabel suhu yang kita gunakan untuk memelihara ayam teman-teman. Dari ayam pedaging, ayam petelur. Karena ini ayam saya adalah ayam petelur, nanti rujukannya adalah di ayam petelur. Suhunya berapa dan kelembapannya berapa. Nah, ini tinggal kita lihat umur harinya. Umur 1 hari suhu yang dibutuhkan adalah yang ini ya, sebelah kanan. 0 nyampe 3 hari. Karena ayam petelurnya ini, ayam pedaging yang ini rujukannya. Ayam petelur yang ini. Ayam petelur umur 0 nyampe 3 hari. Suhu yang dibutuhkan 33 sampai 31. Jadi suhunya cukup 33 sampai 31 yang harus kita capai di dalam box teman-teman, atau tempat memelihara ayam. Umur 4 sampai 7 hari sudah mulai menurun ya suhunya, tidak harus tinggi ya. 32 sampai 31 derajat Celcius. Untuk kelembapannya 55 sampai 60 itu kalau saya tidak begitu saya perhatikan teman-teman, karena untuk mengukur kelembapan juga saya kesulitan. Jadi yang utama adalah yang kita lihat adalah yang umur hari teman-teman ya. Oke, kemudian pada umur 8 sampai 14 hari mulai menurun lagi 30 sampai 28. Artinya ini dia kuat, suhunya diturunkan, dia kuat. Karena suhu ruangan sebenarnya kan tidak setinggi ini teman-teman. Jadi ini semakin dewasa ayamnya. Terus umur 15 sampai 21 hari itu suhunya 28 sampai 26 derajat Celcius. 22 sampai 24 hari 25 sampai 23 derajat Celcius. Kemudian lebih dari 25 hari dia udah 25 sampai 23 derajat Celcius. Jadi lebih dari 25 hari ini udah kita lepas tanpa lampu, sebenarnya udah kuat teman-teman. Tapi terkadang kita nggak yakin kan gitu teman-teman. Ya nggak masalah, yang penting di dalam box atau di tempat pemeliharaan itu pencahayaannya harus cukup teman-teman. Suhu penting, tapi juga harus didukung dengan pencahayaan. Jadi kalau sudah 25 hari ini suhunya dia udah 22 sampai 24 hari dia udah kuat terhadap dingin, bukan berarti lampu kita tiadakan, tapi lampu sebagai penerangan tetap harus ada, pemanas yang kita lepas. Kalau pemanasnya pakai kompor atau kompor jos itu ya, itu bisa kita lepas. Kalau saya pakai pemanas lampu, berarti lampunya kita lepas, kita ganti dengan lampu LED ya, yang hemat energi itu, yang tidak panas kan gitu. Oke teman-teman, sekarang kita, karena ini umurnya adalah 47 hari, 4 sampai 7 hari ayam saya ini, makanya kita setting ke 32 nyampe 31 derajat Celcius. Sekarang coba kita setting, kita terapkan di sini teman-teman ya. Yang kita butuhkan adalah 32 nyampe 31. Kita setting dulu nyalanya ke 31, dia harus nyala. 31 harus nyala, berarti kita tombol panah atas lama nyampe kedip. Kita buat 31, dia harus nyala. Oke, 31 harus nyala dan matinya adalah 32. Mati itu tanda panah bawah, tekan lama, matinya 32. Oke,
ini masih menyala karena suhunya masih 27. Kalau ini udah saya panaskan seperti ini, kalau dia udah 32 otomatis dia akan mati. Nah, seperti ini teman-teman, dia mati. Nah, ini tapi bukan berarti kita pegang teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam box teman-teman, bukan kita gantung posisinya. Posisinya ini, probe-nya ini bukan kita gantung, tapi kita agak ke bawah sesuai dengan posisi ayamnya teman-teman. Kalau ayamnya tingginya segitu ya kita kasih tinggi segitu, jangan di atasnya, karena suhu di atas dan di bawah tidak sama. Bagaimana caranya ya kita atur, apakah kita tali di mana posisinya kita atur. Nah, terus di sini ini saya lepas karena di luar saya nggak perlu ada penerangan ini ya, kita lepas. Nah, yang saya sensor hanya salah satu saja yang sekiranya wattnya tinggi teman-teman, yang wattnya banyak. Yang ini saya pakai 250 watt, itu 100 watt, itu 100 watt. Jadi yang sering mati nyala itu yang tengah itu teman-teman, supaya hemat juga supaya hemat energi juga. Kita pasangkan di sini teman-teman. Nah, ini suhunya 29, dia nyala teman-teman. Jadi kalau ini posisi di dalam otomatis, dan ini saya tutup, otomatis dia akan terkena suhu panas teman-teman. Kita coba teman-teman ya, kita dekatkan saja di salah satu lampu. Kita pegang saja teman-teman, terlalu susah. Kita pegang saja teman-teman, nanti otomatis lampu yang di dalam akan mati, yang tengah itu. Nah, mati teman-teman, suhunya udah masuk. Mungkin itu saja teman-teman untuk cara setting dan juga rakitan saya. Teman-teman bisa pakai ya, bisa tanpa ini bisa sebenarnya, tanpa relay ini bisa. Tapi saya karena menghemat supaya kalau rusak jangan yang mahal, yang murah saja, saya bikin ini tambah relay. Selain itu terkadang saya tidak alat ini tidak saya gunakan untuk kontrol 1-2 lampu saja. Terkadang untuk memenuhi seluruh box yang ada di ruangan ini saya memakai satu kontrol. Yang saya kontrol di salah satu box, yang lainnya ngikuti teman-teman. Jadi makanya saya tambahi relay supaya lebih kuat teman-teman, tidak khawatir hangus atau terbakar relay yang ada di dalam sini itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah komentar di video-video sebelumnya. Mohon maaf untuk kekurangan jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Untuk selengkapnya boleh komentar di kolom berikut. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Dan juga aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika ada uploadan atau video-video saya baru yang saya upload. Teman-teman bisa langsung ada pengingat. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.